Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan semua pemirsa. Bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Jumat 10 Desember 2021. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita patut datang bersyukur kepada Tuhan. Saya mengajak kekasih-kekasih Kristus, mari kita bermazmur kepada Tuhan. Sebab Ia yang layak ditinggikan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ya, yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Mazmur pasal 92 ayat 2 dan 3. Kekasih Kristus, mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Kami siap belajar firman-Mu demi Yesus yang hidup. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pagi ini kita sama-sama akan kembali belajar dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku membasuh kakimu. Aku membasuh kakimu. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes pasal 13. Ayat 12 sampai dengan 15. Sebagaimana Kristus melayani di dalam kerendahan hati, demikianlah kita harus hidup di dalam sikap yang sama. Kekasih-kekasih Kristus, di dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya kita melihat pegawai kantor pemerintah yang seharusnya bertugas melayani masyarakat, justru menuntut agar masyarakat yang melayani dirinya. Mereka berpegang pada prinsip, apabila
dapat dipersulit, mengapa harus dipermudah? Suatu prinsip yang tidak patut kita anut. Sebab sebagai pengikut Kristus, kita harus meneladani apa yang Yesus lakukan. Sebaliknya, dari minta dilayani, ia datang ke dunia untuk melayani. Ingat kekasih Kristus, Yesus datang ke dunia untuk melayani. Bukannya melayani dengan sikap tinggi hati, ia telah melayani dengan sikap yang rendah hati. Bagaimana saudara dan saya? Kekasih-kekasih Kristus, sikap melayani dengan rendah hati itulah yang harus kita lihat, karena Yesus ajarkan kepada para muridnya, sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 13. Menjelang akan ditangkap dan disalibkan, ia terlebih dahulu membasuh kaki mereka. Padahal membasuh kaki merupakan tugas dari seorang hamba yang rendah. Namun ia rela melakukannya sebab ia bermaksud untuk memberi teladan kepada para pengikutnya. Itu sebabnya ia berkata kepada mereka, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Itu sebabnya, sebagaimana yang Yesus contohkan, demikianlah kita harus melayani semua orang dengan sikap rendah hati. Seringkali kita salah mengerti kekasih Kristus. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan berlawanan, terbalik. Sebab kita lebih mengutamakan kedagingan kita. Kita lebih mengutamakan kepentingan pribadi kita ketimbang kita melakukan kepentingan Kristus. Selaku para pengikut Kristus, harusnya kita tunduk dan taat kepada apa yang Kristus ajarkan kepada kita, kepada apa yang Kristus perintahkan kepada kita. Pagi hari ini saya hanya mau ingatkan kepada kita semua. Saudara, jangan lupa, pada saat kita tidak melakukan perintah Kristus, apalagi yang telah diberi contoh oleh Kristus, sesungguhnya kita sedang melawan kepada Kristus. Dan kita sedang berontak kepada perintah-perintahnya. Oleh sebab itu, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita seperti itu. Biarlah kita mengerti bahwa Kristus mengasihi saudara dan saya terlebih dahulu. Dia mengasihi kita pada saat kita masih ada dalam lumpur dosa. Dan dia ingin supaya kita menjadi berkat kepada banyak orang. Oleh sebab itu, teladan yang ia berikan kepada kita, melayani dengan kerendahan hati. Baiklah, setiap kita juga melayani dengan modus, dengan tujuan kemuliaan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, sepatutnya kita melayani dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa masa lalu kami yang kelam dan pahit acap kali mengakibatkan diri kami hidup di dalam kesombongan dan mengasihi diri sendiri. Sebagai akibat, hidup kami menjadi tidak bermutu karena kami tidak mampu berpikir lebih luas dari kehidupan kami sendiri. Tolonglah diri kami ya Tuhan Yesus, untuk hidup meneladani hatimu. Engkau yang maha mulia telah merendahkan dirimu sendiri, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Engkau telah mengorbankan dirimu dengan melayani kami, manusia yang berdosa, yang seharusnya engkau murkai. Tuhan Yesus, ubahlah hati kami. Mengawali hari ini,
Kembali kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Pakailah diri kami untuk menjadi kepanjangan dari tanganmu di dalam menyapa dunia ini dengan kasih. Dimanapun diri kami berada, jadikan diri kami saluran berkat-Mu, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Tuntun dan sertailah diri kami di setiap waktu. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan, dan lindungilah diri kami daripada yang jahat. Mampukan kami untuk mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab kami secara maksimal. Dan kami butuh tuntunan-Mu. Kami perlu Engkau. Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa dan salah yang kami perbuat. Baik dosa aktif maupun dosa pasif. Lalu bawa kami untuk memuliakan Engkau setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali hamba tetap berdoa untuk seluruh keluarga-warga umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan tercurah atas para hamba-hamba-Mu ini. Tuntun pimpin kami, bawa hidup kami berjalan seperti teladan-Mu. Biarlah kami hidup di dalam pelayanan pekerjaan kami dengan kerendahan hati. Kami tidak mengutamakan diri kami, tapi kami mengutamakan Engkau ya Allah. Ajar kami supaya kami pahami bahwa kami mencari Engkau bukan karena berkat-Mu ya Allah. Kami mencari Engkau sebab kami butuh hidup. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa hidup. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami. Singkapkan kebenaran-Mu kepada kami, supaya kami hidup tidak berlawanan dengan perintah-perintah-Mu. Kami tidak hidup melakukan kehendak kami, lalu kami mengatakan itu kehendak-Mu. Tetapi kami sungguh taat dan setia kepada apa yang Engkau mau, sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan dari setiap kehidupan kami. Berkati pribadi-pribadi kami ya Allah, berkati hidup rumah tangga kami. Berkati istri kami, berkati suami kami, berkati anak cucu kami, berkati orang tua kami. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kami percaya tangan Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh berhasil dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba berdoa untuk hamba-hamba-Mu, kepada Pak Jeffrey Alau yang ada di Manokwari. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hamba-Mu untuk semakin mengerti kehendak rencana-Mu dalam kehidupannya. Untuk mengerti panggilan-Mu ya Allah. Tuhan yang sudah memanggil ia sejak dalam kandungan ibunya. Dan Engkau punya rencana yang indah atas hidupnya. Lengkapi ia Tuhan dan nyatakan maksud-Mu. Pakai hidup hamba-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Bahwa hamba-Mu hidup dalam kerendahan hati. Baik pribadi, hidup rumah tangga, hidup pelayanan pekerjaan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan selalu beri yang terbaik. Kepada pribadinya, kepada istri kekasihnya, Ibu Vera Tanamal. Bahkan anak kekasih Samuel Alau. Tuhan memberkati mereka. Pakai hidup mereka menjadi berkat dan saluran berkat di dalam kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa untuk kedua orang tua mereka, Pak Freddy dan istri bersama anak cucu yang ada di Sorong. Demikian juga dengan Pak Abraham Tanamal, istri dan anak cucu yang ada di Jakarta. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Biarlah kehidupan kedua orang tua ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak cucu mereka. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hidup mereka dengan kesehatan yang terbaik. Sehingga mereka selalu bersyukur. Pergumulan hidup mereka yang mereka hadapi hari ini, Tuhan, hamba percaya pada saat mereka bergantung kepada Engkau. Pada saat mereka datang berseru kepada Engkau, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati mereka. Dan Tuhan berikan yang terbaik atas hidup mereka masing-masing.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu menjadi berkat untuk banyak orang demi kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ros Tuarisa Wairata yang berada di Manokwari. Tuhan bawa hamba-Mu untuk tetap taat, setia, untuk selalu melakukan kehendak-Mu ya Allah. Buka mata hatinya untuk boleh melihat Tuhan apa yang Engkau mau dari hidupnya. Di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, ajar dia memahami Tuhan bahwa tanpa Engkau ia tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pagi hari ini firman-Mu mengajarkan dia untuk hidup di dalam kerendahan hati, sehingga pelayanan pekerjaan dilakukan dengan kerendahan hati, menunjukkan bahwa ia membutuhkan Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pribadinya dengan kesehatan, kekuatan yang terbaik, dengan berkat jasmani rohani, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi orang tuanya, Ibu Din yang ada di Ambon dan semua keluarga besar, untuk anak kekasih Renata Thalia, ya Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi, lebih baik, lebih benar, untuk menyatakan kebenaran-Mu dimanapun ia berada. Tuhan ajar untuk hidup hamba-Mu mengutamakan Engkau lebih dari segala berkat yang ia peroleh. Lindungi dia siang dan malam, dan bawa dia berjalan dalam kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu kepada Ibu Ros Tuarisa Wairata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Juliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu dalam kerendahan hati untuk boleh mengikuti teladan yang telah Engkau berikan kepada para murid, bahkan kepada kami semua. Biar Tuhan tuntun hamba-Mu Ibu Yulenatan menjadi saksi kepada anak cucu, kepada banyak orang. Biarlah hamba-Mu Ibu Yulenatan hidup melakukan perintah-perintah-Mu, sehingga apapun yang ia kerjakan, ia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Bahkan Tuhan, hari-hari di dalam kehidupan ini Tuhan, dia menikmati berkat janji setia-Mu kepada dia. Dan Tuhan bawa pakai hidupnya menjadi berkat, saluran berkat kepada banyak orang. Dalam nama Yesus, Tuhan beri kesehatan yang terbaik. Tuhan lindungi dia, jauhkan dari semua pekerjaan si jahat. Dan kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu tercurah bagi hamba-Mu. Hamba juga berdoa bagi anak kekasih Renata Thalia yang ada di Manokwari. Tuhan memberkati anak kekasih Renata Thalia. Biar Tuhan bawa hidupnya dalam masa mudanya, hidup dalam kerendahan hati, tunduk dan taat kepada firman-Mu ya Allah. Dia boleh memiliki hikmat kepintaran daripada Tuhan, sehingga dia boleh mengikuti setiap studi dengan benar. Dia fokus kepada studinya, sehingga dia berhasil. Jauhkan segala pikiran-pikiran yang kotor, yang negatif dari pikirannya. Dan biarlah Roh Kudus Engkau tuntun dia di dalam kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Biarlah masa mudanya dipergunakan untuk mempermuliakan Engkau ya Allah. Ajar dia untuk tidak kompromi dengan dosa. Ajar dia untuk tidak kompromi dengan teman-teman yang berniat jahat di dalam kehidupan hari-hari. Tetapi biarlah Tuhan, kekuatan Tuhan menolong Renata Thalia menjadi teladan kepada banyak teman untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga ia berani mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan lindungi dan pelihara Renata Thalia dimanapun ia berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Lina Sapari, dimanapun berada pada saat ini. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu
bahwa hidup hamba-Mu mengikuti teladan-Mu ya Allah. Di dalam kasih setiamu, Engkau telah memberikan teladan kepada hamba-Mu, Ibu Lina Sapari, agar hamba-Mu boleh melayani, hidup di dalam kerendahan hati seperti Engkau, ya Allah. Tuhan, bawa hamba-Mu untuk mengerjakan apa yang Engkau mau, untuk kemuliaan-Mu, ya Allah. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi suaminya, menjadi berkat bagi anak-anaknya, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, berikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu, Ibu Lina Sapari, dimanapun ia berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, nyatakan kekuatan-Mu, kuasa-Mu, kepada hamba-Mu, Ibu Lina Sapari, untuk hidup menyatakan kebenaran-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu jasmani rohani, kesehatan jasmani rohani melimpah atas hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Lani Angelina T yang berada di Sorong. Tuhan, beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Ajar hamba-Mu untuk hidup seperti teladan-Mu, ya Allah. Memberikan contoh yang benar bagi banyak orang, bagi anak cucu, kepada tubuh Kristus GKP BMDC Manokwari, dalam perkataan, tindakan, dan semua tingkah laku. Tuhan, hamba-Mu diberkati. Pakai hamba-Mu dengan kekuatan-Mu, ya Allah. Pakai hamba-Mu dengan hikmat-Mu, ya Allah. Berkati jasmani rohaninya dengan kesehatan yang terbaik. Lindungi dia selama ada di Sorong. Jauhkan dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dan dimanapun ia berada, ia menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Lani Angelina. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur buat apa yang Engkau nyatakan kepada para hamba-hamba-Mu, bahwa hidup hamba-hamba-Mu untuk taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada hari ini yang mengikuti kegiatan ini. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati hidup rumah tangga mereka, memberkati pelayanan pekerjaan mereka. Biarlah dari semuanya itu nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Firman Tuhan mengajarkan kami pagi hari ini untuk mengikuti teladan Yesus Kristus. Hidup di dalam kerendahan hati. Biarlah kami lakukan dengan segenap hati kami. Bukan karena terpaksa, tetapi merupakan sebuah kesadaran bahwa teladan-Mu adalah yang terbaik atas hidup kami masing-masing. Sehingga kami melakukan dengan ketulusan hati. Biar apa yang kami lakukan mempermuliakan Engkau, ya Allah. Nama Tuhan saja disanjung tinggi. Terima kasih, hamba berdoa untuk para pemirsa yang dalam keadaan sakit, dalam bentuk apapun juga. Hamba ikat dan patahkan, hamba putuskan semua sakit penyakit yang mengganggu mereka. Hamba tolak keluar dari kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan ilahi turun bagi mereka. Darah anak domba Allah menyembuhkan, menyucikan, menguduskan mereka kembali. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan itu. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan. Setiap pergumulan mereka di dalam kebutuhan pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Berikan pekerjaan yang layak kepada setiap mereka, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan-pekerjaan usaha mereka yang menurun, Tuhan tolong bangkitkan kembali. Sehingga mereka mengerti, mereka pahami, hanya karena Tuhan mereka punya usaha boleh diperbaiki kembali, boleh pulih kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan. Memberkati bangsa negara kami dalam kedamaian, ketentraman. Tuhan berkati keluarga, saudara-saudara yang ada di Jawa Timur, spesial di bawah gunung kaki Semeru. Tuhan memberkati mereka dalam menghadapi tantangan hidup ini.
Tuhan menghibur mereka dalam kedukaan, yang kehilangan keluarga, yang kehilangan harta benda. Tuhan tolong balut luka hati mereka dan bawa mereka kembali bergantung kepada Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat kekasih Kristus, hiduplah di dalam kerendahan hati. Melayanilah, bekerjalah dengan kerendahan hati. Dan selalu ingat, segala sesuatu yang ada pada kita bukan milik kita. Hanya karena anugerah Tuhan kita boleh memperoleh semuanya itu. Sebab itu kembalikanlah semuanya itu kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Tetap disiplin protokol, andalkan Kristus setiap saat. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.